Dialog kita lanjutkan dan saat ini sudah bergabung bersama kita pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto. Mas Gun-Gun, ini kalau kita melihat pertemuan antara SBY dan Jokowi ini pertemuan yang sangat dinanti-nanti sebetulnya. Nah, apa yang terbaca dari Anda? Ya, kalau pertemuan dua figur nih ya, Pak SBY dan Pak Jokowi selalu dalam konteks ini punya dua makna. Satu makna objektif, yang kedua makna spekulatif ya. Dan itu pasti menjadi public discourse yang ramai. Makna objektif tentu terkait dengan tadi yang sudah dibahas oleh Bang Ramadan dan Bang Eriko soal transisi. Ya kan resminya itu. Contoh misalnya bicara soal APBN 2015. Ya. Karena bagaimanapun start pemerintahan Jokowi salah satunya tentu akan beririsan dengan itu. Contoh misalnya soal fiskal, soal termasuk juga pengurangan subsidi BBM. Ini kan akan mempercepat atau tidak fase turbulensi pemerintahan Jokowi, karena bagaimanapun pengurangan subsidi BBM atau di awam mungkin sering disebut sebagai kenaikan BBM dan macam-macam itu terminologinya, itu bisa memberi atmosfer sangat politis bagi awal pemerintahan Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua itu makna spekulatif. Orang tentu juga dengan sekian banyak analisis, sekian banyak perbincangan bisa aja mengarah-arahkan pada kebutuhan Jokowi ke depan, ya kan, terkait tentu dengan figur Pak SBY sendiri sebagai figur sentral salah satu partai. Ini sah-sah saja juga bacaan itu, tetapi terlalu prematur menurut saya untuk kemudian membaca bahwa perjumpaan Jokowi dengan Pak Prabowo itu, dengan Pak SBY itu bagian dari pembicaraan soal koalisi. Gitu. Itu terlalu prematur. Tapi bukankah bisa dibaca juga begini, kalau seandainya ada kesepahaman antara Presiden SBY dengan Jokowi tentang agenda-agenda yang dibahas ini, bukankah ini ada kesamaan visi, ada kesamaan pemahaman bahwa ke depan Indonesia harus seperti apa? Bukankah ini sebetulnya menjadi bibit bahwa mungkin saja keduanya juga akan bersatu selama 5 tahun ke depan? Ya, itu makanya yang saya sebut sebagai sesuatu yang menjadi spekulatif. Menjadi spekulatif dalam konteks kebutuhan. Kan ada kebutuhan strategis, kebutuhan kontekstual. Kebutuhan strategis kontekstualnya sekarang adalah tentu bagi SBY sendiri tentu harus punya legacy yang baik dalam konteks estafeta pemerintahan. Kita belum memiliki satu tradisi estafeta pemerintahan yang baik. Seperti tadi Bang Eriko bilang di awal, 2004 pun kita kan bermasalah ketika awal pemerintahan Pak SBY dari transisi dari Bu Mega. Ini kurang berjalan elegan seperti yang diharapkan oleh banyak publik, bukan hanya di internal dalam negeri tapi juga luar negeri. Sampai 2005 karena tidak ada pembahasan, Pak SBY langsung menaikkan harga BBM ya. Ya, itu salah satunya. Salah satu yang kemudian juga menjadi persoalan pada start pemerintahan, padahal fase-fase awal itu adalah fase-fase yang menentukan pada harapan publik yang kemudian orang setelah pemilu, setelah memandatkan kuasa, itu kemudian butuh yang disebut indikator-indikator objektif bahwa pemerintahan berjalan itu punya orientasi pada rakyat kan. Nah, itu kemudian kalau kemudian ada kebijakan yang kemudian tentu paradoks dianggap ya oleh kacamata publik itu paradoks dengan harapan itu, maka kerap kali melahirkan situasi turbulensi bagi pemerintahan yang bersangkutan. Iya, Bang Eriko, apakah PDIP berharap Demokrat bergabung dengan PDIP? Sebenarnya kalau kita melihat ya, apakah juga PDI Perjuangan selalu bertentangan dengan pemerintahan pada waktu ini sebelumnya? Tidak juga. Oh ya? Apa yang bermanfaat bagi masyarakat, apa yang berguna bagi masyarakat ke depan itu, tentu kita berharap kita bisa bersama-sama. Karena kenapa? Intinya kan semuanya selalu mengatakan bahwa bekerja untuk kepentingan rakyat, meskipun caranya berbeda, dan itu yang membuat saling bertentangan kan? Tapi dan kan itu yang terjadi oleh PDIP dan Demokrat selama 10 tahun terakhir sebetulnya. Tetapi kan indikatornya jelas, seperti tadi disampaikan. Untuk apa sebenarnya pembicaraan ini ada? Kan ini kan ada gayung bersambut, ditawarkan. Di dalam proses transisi ini menawarkan membantu proses transisi kepada presiden yang terpilih. Nah, itu jelas sekali. Dan kita menyambut itu dengan baik. Dan kita membicarakannya secara terbuka. Apa yang ada sekarang? Mari kita bedah bersama-sama. Nah, tadi dikatakan untuk ruang fiskal yang lebih baik, lebih besar, untuk bisa bermanfaat lebih banyak bagi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Contoh, sekarang kita mengimpor bahan makanan, hampir segala-galanya. Nah, kenapa ini tidak bisa diperbaiki? Nah, ini bisa diperbaiki, ini bisa lebih bermanfaat. Tapi nggak bisa diperbaiki dalam waktu 2 bulan ke depan. Betul. Ini Pak Jokowi menjadi tugas yang harus dijalankan. Tetapi awal ini harus diingat, RAPBN ini sedang dalam proses. Nah, nanti Mas Gun-Gun juga bisa ngomongin Bang Ramadan. Begitu proses ini berjalan, beberapa bulan ini akan terjadi semacam status quo.
Kenapa? Karena pada awalnya RAPBN ini dirancang oleh pemerintahan yang sekarang. Nah, ini yang mau diklopkan untuk diteruskan dengan pemerintahan yang baru melalui program Nawacita. Nah, kalau ini tidak terjadi proses transisi yang ditawarkan oleh pemerintah sekarang, oleh Pak SBY yang demikian baik penawaran ini, nah ini prosesnya akan terjadi stagnasi. Karena kenapa? Untuk membangun untuk periode ke depan ini, pasti ada perbedaan fokusnya. Pasti itu, tidak mungkin akan sama. Tadi sudah dikatakan pasti ada perbedaan warnanya, tentu. Tapi kan intinya bagaimana bermanfaat bagi rakyat. Nah, untuk memanfaatkan waktu yang tersisa ini, kita berharap, apalagi sudah ditawarkan, ada satu keberanian dari pemerintah sekarang untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada pemerintahan mendatang ini bisa berjalan dengan langsung secara efektif. Bang Ramadan, tanggapannya soal ini? Saya kira isu bangsa ini ya, yang penting-penting itu soal BBM penting, tetapi bukan satu-satunya yang terpenting. Ada banyak hal yang terpenting di sana. Ya, tapi kita tidak kalau membahas misalnya yang Pak lain. Kita membahas Jokowi, soal BBM bersubsidi saat ini. Tapi saya kira tentu Pak Jokowi tidak hanya untuk itu aja ya, untuk bertemu Pak SBY hanya itu aja saya kira tidak. Ya kan Pak Jokowi juga sudah menyampaikan bahwa beliau ingin sebelum 20 Oktober itu Presiden SBY menaikkan harga BBM, kan begitu kan? Nah, paling tidak kan Pak Jokowi sudah menyampaikan itu, sehingga bagi elemen politik tertentu yang menginginkan Pak Jokowi itu tegas menyampaikan keinginan hal tersebut, Pak Jokowi sudah menyampaikan. Tinggal nanti dalam pembicaraan apakah disampaikan kembali oleh Pak Jokowi, kan kita tidak tahu, pertemuan belum berlangsung. Satu, dan yang kedua, bagaimana bentuk pertemuan? Saya kira keduanya ini adalah tokoh yang sama-sama sarjana ini gitu loh. Jadi bukan orang yang, apalagi yang satu doktor ya. ya, yang satu doktor dan kemudian juga master juga ya, dan Pak Jokowi juga insinyur gitu. Jadi yang bukan orang awam ini pembicaraannya ya, itu satu. Dan yang kedua, ini adalah pertemuan antara Presiden Republik Indonesia dengan yang akan menggantikannya. Gitu ya. Nah, itu yang harus kita. Nah, bahwa di luar itu Pak SBY adalah sebagai ketua umum partai, saya kira mesti kita pisahkan, saya kira Mas Gun-Gun. Tapi analisis spekulatif ya bisa saja, namanya politik kan bisa saja. Tetapi bayangan saya di sini adalah antara seorang Presiden RI dengan yang akan menggantikannya. Jadi bukan kapasitas di luar dari itu. Bukankah kalau pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara tertutup biasanya itu memang selain ada unsur-unsur objektif yang dibahas yang dikatakan di luar juga ya karena itu tertutup dan rahasia, ini menjadi sah saja juga kalau itu dibahas tentang hal-hal yang lain tentunya kan Bang Ramadan kan? Ini presenter mantan reporter kan ini. Jadi begini Bang Rudi ya. Nah, kalau Pak SBY itu ada tradisi di kami ya, dan ini kan sangat terbuka. Kalau setiap ada pengambilan keputusan pasti ada pembahasan di kami ya Pak SBY. Nah, ketika kami melakukan politik netral seperti ini, itu kan tidak ujuk-ujuk Pak SBY mengambil keputusan itu, tetapi dibicarakan di internal, termasuk dengan 33 pemimpin Demokrat dari 33 provinsi seluruh Indonesia gitu. Termasuk soal juga koalisi DPP. dengan siapa akan berkoalisi dibahas juga? Betul. Ya termasuk itu juga. Itu pasti Tapi, akan dibicarakan. tapi Mas Rudi, nah, sejauh ini belum gitu loh. Ada hal yang menarik tadi menyambung. Ini memang Mas Gun-Gun nih, walaupun lebih muda, memang membuat ini menjadi lebih menarik. Yang unsur spekulatif tadi, sebenarnya saya rasa tidak salah juga, Bang Ramadan. Kenapa? Dan Bang Riko juga berharap itu ya? Ya, saya harus secara jujur menyampaikan, tahun 2009 sudah terjadi, Mas Gun-Gun. Bagaimana kita menjadi ketua DPR, menjadi ketua MPR, itu kan kesepakatan dengan Demokrat. Artinya, proses-proses ini semua sudah berjalan baik. Kami di DPR dengan Bang Ramadan, dengan teman-teman lain dari Demokrat sangat baik berkomunikasi, dan kami meyakini ini kan untuk kepentingan kebaikan bangsa Yang ini. kurang baik berkomunikasinya mungkin ketua umum partai kedua belah pihak mungkin ya. Saya rasa ya. Gini Mas Rudi, ini kalau dalam komunikasi politik sering dikenal sebagai pendekatan Grunigian ya. Bagaimana menciptakan pemahaman bersama, kan mutual understanding antar kelompok kekuatan politik. Kalau dalam konteks ini tentu representasi SBY dan representasi Jokowi dengan sekian politik resources yang mereka miliki. Dan tentu bacaan terhadap pesan itu harus juga memahami konteksnya. Konteksnya kan sekarang dua, konteks kebutuhan transisi dan konteks tentu ke depan soal relasi kuasa antar kekuatan terutama di DPR dan eksekutif kan gitu.
Maka kemudian saya selalu memasukkan bahwa satu variabel yang juga harus dibaca adalah kemungkinan-kemungkinan kan, spekulasi. Makanya saya bilang itu faktor spekulatif. Kalau faktor objektifnya nggak usah didiskusikan lagi, orang sudah pasti bicara. Salah satu pembicaraan yang menjadi objektifnya Pak Jokowi adalah RAPBN 2015. Itu tidak lagi menjadi sebuah polemik. Yang menjadi polemik adalah apakah ada yang disebut dengan kemungkinan proses kohesi secara politik antara PD Perjuangan dalam konteks ini sebagai mesin yang memberikan endorsement kepada Pak Jokowi itu dengan Demokrat. Kan di situ kemudian perbincangan menjadi zopanya itu, zona possible agreement-nya kan di situ. Nah, ini yang kemudian harus dibaca juga secara utuh bahwa ya bertemunya para politisi sangat jarang dengan agenda tunggal kan. Nah, itu yang kemudian makanya saya bilang disebut sebagai faktor spekulatif. Gitu. Nah, kalau ini ada pertemuannya juga, ini kan juga menjadi pertanyaan di masyarakat. Kenapa pertemuannya terus di Nusa Dua Bali? Kenapa juga sekarang gitu? Pada saat mungkin Pak SBY akan melakukan beberapa hal di Bali, ada UNEOC di sana gitu. Iya, kenapa tidak di Jakarta? Dan Pak Jokowi juga saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta yang kerjanya juga banyak juga di Jakarta. Kalau soal tempat itu Pak Ramadan lah yang tahu. Tapi yang menarik adalah soal timing. Kenapa timingnya sekarang? Kalau itu bisa dijelasin, Pak SBY itu sangat-sangat tipikal orang yang hati-hati. Dia, kalau saya sering menyebut safety player. Nah, ini salah satu bentuknya adalah kehati-hatian. Ini setelah Mahkamah Konstitusi selesai, ya kan? Kan selalu bilang begitu, setelah Mahkamah Konstitusi selesai. Nah, ini kan sudah selesai dan Pak SBY tentu dengan manajemen kenyamanan dan kepastian yang disebut dan AUM strategi itu, anxiety uncertainty management itu, dia kemudian memberikan waktu luang untuk Jokowi bertemu. Dan ini juga khas SBY. Pak Jokowi yang nemui Pak SBY. Ini kan sebuah tradisi mengundang pemerintahan yang yang akan meninggalkan dengan presiden yang akan menjabat, begitu ya, yang akan kemudian. Tapi kalau misalkan Pak Jokowi yang mengundang Pak SBY juga nggak benar juga kan? Nah, tapi begini, kalau kita perhatikan gini Mas Gun-Gun ya, Pak SBY itu tepok selironya tinggi ya. Ada kan yang merasa bisa dan bisa merasa. Nah, Pak SBY itu bisa merasa gitu ya. Coba kita perhatikan laporan tadi dari Berita Satu tadi yang dari Bali, bahwa kedua wartawan sedang menunggu keduanya, Pak Jokowi dan Pak SBY. Memang benar mereka di Bali, tetapi sama-sama nanti yang akan datang ke sana. Jadi tidak ada yang satu menyambut seperti tuan rumah gitu, tidak ada. Coba kita perhatikan tadi settingannya. Itu artinya bahwa penghormatan Pak SBY yang tinggi kepada Pak Jokowi yang akan menggantikannya. Kita akan sambungin di segmen berikut nanti, Mas Ramadan.